Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Retas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prento. Kali ini kita ada di Info Kesehatan. Kita akan bincang-bincang kesehatan. Topiknya kali ini mengenai TBC RO atau tuberkulosis resistensi obat. Ya. Di samping saya ada dokter cantik dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Saya perkenalkan yaitu Ibu Dokter Iin Rahmani Inayatillah, spesialis paru. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dokter sehat Bu Dokter ya. Alhamdulillah ya. Ya, Bu Dokter, punten terima kasih nih sudah berkenan untuk kita ajak bincang-bincang, ya kan. Ini Sama. masyarakat pemirsa Retas TV ingin mengetahui lebih jauh nih Bu Dokter nih mengenai pelayanan poli TB ya, poli tuberkulosis di RSU Tangsel ya. Nah, mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan ini sejak kapan RSU Tangsel ini membuka layanan poli TB, kemudian sampai saat ini seberapa jauh masyarakat yang berobat di sini gitu kan? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu Baik Dokter. ya, terima kasih Pak Agus ya. Ya. Jadi memang kami di RSU Tangerang Selatan ini salah satu pelayanannya adalah poli paru ya. Ya. Jadi poli paru ini kami memberikan pelayanan untuk masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan Ya. di bidang paru dan saluran pernafasan. Ya. Gitu ya. Nah, salah satu sebetulnya kalau misalnya TBC itu merupakan salah satu penyakit paru ya, Ya. walaupun banyak penyakit paru yang lain. Memang program unggulan di sini adalah salah satunya kami membuka layanan pengobatan tuberkulosis yang resisten obat. Oke. Jadi kalau untuk poli parunya sendiri ya sudah lama pelayanannya semenjak RSU Tangsel ini berdiri juga ya? sudah ada pelayanan untuk poli paru. Ya. Tapi khusus untuk pelayanan tuberkulosis yang resisten obat kami baru mulai membuka di tahun 2017. Seperti itu ya. Nah, Sampai mungkin sekarang. Oke, alhamdulillah. Bu Dokter mungkin bisa jelaskan ke pemirsa, tadi ada istilah TB RO ya tadi ya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau dikoreksi kalau salah. Tuberkulosis resisten obat, betul Bu Dokter? Iya, betul. Nah, itu apa tuh Dok? Bisa dijelaskan ke pemirsa mungkin biar supaya masyarakat baik. juga ingin tahu gitu kan. Ya. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya Pak Iya. Agus ya. Jadi Iya. mungkin masyarakat awam taunya tuberkulosis ya, atau Iya. malah beberapa yang masyarakat menengah ke bawah ya kita bisa bilang taunya itu hanya penyakit paru gitu ya. Iya. Atau flek gitu ya. Oke. Atau istilahnya zaman dulu lah itu ada flek, penyakit paru gitu. Padahal kalau kita bicara paru kan banyak penyakitnya ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini kita sudah mulai mengedukasi masyarakat untuk tahu betul gitu ya istilah atau nama penyakit yang sesuai dengan istilah kedokteran. Nah, jadi kalau penyakit tuberkulosis, nah itu kan masyarakat tahunya kan hanya tuberkulosis saja itu saja. Padahal itu sekarang tuberkulosis itu ada kalau berdasarkan dari sensitivitas obatnya itu ada dua jenis ya. Ada tuberkulosis sensitif obat atau TBSO dan tuberkulosis resisten obat atau TBRO. Nah, memang yang belum cukup luas masyarakat ketahui mungkin tentang tuberkulosis resisten obat ya gitu ya. Nah, jadi kalau perbedaannya apa di antara dua jenis itu? Jadi kalau kita bicara tuberkulosis sensitif obat, itu tuberkulosis yang kumannya masih bisa kita obati dengan menggunakan obat-obatan tuberkulosis yang standar, atau kita katakan dengan menggunakan OAT atau obat anti tuberkulosis lini pertama. Itu yang tersedia di berbagai vaskes tingkat 1 juga ada seperti puskesmas gitu atau di layanan-layanan tingkat lanjut seperti rumah sakit gitu yang yang menyediakan obat-obatan tuberkulosis sensitif obat. Sementara kalau untuk tuberkulosis resisten obat itu berbeda ya, selain berbeda dari hal diagnosisnya juga untuk pemeriksaannya juga sedikit berbeda. Untuk pengobatan juga berbeda, karena harus menggunakan obat-obatan khusus, yaitu obat-obatan OAT lini kedua, yang tidak tersedia di semua vaskes pelayanan kesehatan, gitu ya. Jadi memang khusus untuk pengobatan atau obat-obatan tuberkulosis yang TBRO ini hanya ada di
rumah sakit yang ditunjuk Oke. oleh pemerintah atau dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan. Ya. Seperti itu. Jadi memang TBRO, ya, tuberkulosis resisten obat ini memang sengaja dibuat ya, dibentuk polinya itu untuk melayani masyarakat ya. Iya, ya? betul. Karena tadi berbeda untuk obatnya dan tidak semua fasilitas kesehatan ada atau mau menyediakan layanan ini. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter, kan tadi kalau nggak salah dikatakan ada namanya kan kalau awal flek atau paru ya kenalnya orang awam ya. Nah, kalau di RSU Tangsel sendiri ini melayani kebanyakan Bu Dokter yang tanganin itu paru yang seperti apa? Kebanyakan penyakitnya. Ya. Kalau dari jumlah jumlah penyakit, apa sih jenis penyakit paru yang paling sering? Memang masih pertama ya infeksi ya. Infeksi itu ya salah satunya ya tuberkulosis. Kasus-kasus lainnya ada kasus yang non infeksi seperti misalnya ada penyakit asma, ada penyakit PPOK, terus ada kasus-kasus tumor paru juga ada seperti itu Pak. Oh gitu ya. Pneumonia, infeksi itu juga. Ya. Jadi yang pasti RSU Tangsel ini di Poli TB ini melayani semua jenisnya paru. Iya, jadi semua masalah kesehatan di bidang paru dan saluran pernapasan. Iya. Gitu. Nah, mungkin Bu Dokter bisa jelaskan ke masyarakat juga, karena kan banyak juga di masyarakat yang mungkin barangkali tidak tahu. Sepengetahuan saya sendiri ya, orang awam katakanlah ya, kalau berobat di paru itu katanya harus rutin. Kalau dia mengidap penyakit flek atau apalah yang terkait dengan paru itu harus minum obatnya 6 bulan tuh. Benar nggak tuh Dok? Ya, jadi saya koreksi lagi. Jadi kita biasakan sekarang pakai istilahnya tuberkulosis aja ya. Oke. Iya. Jadi istilah yang lama kita tinggalkan. Siap. Istilah flek kita tinggalkan, istilah paru kita tinggalkan. Kan kita jangan sampai mundur lagi gitu. Oke, jadi ini pertanyaannya tentang pengobatan ya. Pengobatan tuberkulosis, ya betul, memang pengobatannya itu membutuhkan jangka waktu yang agak panjang ya, yang panjang lah kita katakan ya. Contoh nih untuk penyakit tuberkulosis sensitif obat, yaitu minimal pengobatannya 6 bulan kan. Nah, sedangkan pada tuberkulosis resisten obat itu ada beberapa golongan atau jenis pengobatannya. Ada yang pengobatan yang 6 bulan, kemudian ada pengobatan yang 9 bulan, bahkan ada pengobatan yang jangka panjang yaitu sekitar 18 sampai 20 bulan. Nah, keduanya sama saja sih antara TBC sensitif obat atau TBC resisten obat itu sama-sama harus teratur minum obatnya, betul ya. Jadi teratur, kemudian tidak boleh ada yang bolong-bolong lah istilahnya ya, setiap hari harus rutin dengan jam minum obat yang tepat waktu sebisa mungkin seperti itu, dan sampai selesai, sampai dinyatakan sembuh gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan Bapak Ibu ini harus berobat selama 6 bulan, ya sudah, jadi selesaikanlah sampai tuntas, sampai 6 bulan atau sampai dokter menyatakan sembuh gitu ya. Karena tadi kalau kita bicara pengobatan tuberkulosis itu kalau misalnya tidak dituntaskan ya nanti resikonya banyak gitu ya. Yang dari mulai nanti bisa mungkin kambuh lagi, bahkan kambuhnya nanti biasanya jauh lebih berat ya. Dan yang tadi ketika mungkin awalnya dia masih TBC sensitif obat, tapi karena pengobatannya tidak teratur minumnya atau tidak sampai tuntas, resiko kumannya menjadi kambuh, bermutasi jadi resisten jadinya. Seperti itu ya. Jadi memang siapapun yang mengidap penyakit TBC ini memang harus ekstra keras dan disiplin dalam minum obat. Iya, betul harus teratur lah ya, disiplin. Nah, ini kalau kasus-kasus yang ditangani di sini seperti apa Bu Dokter? Pasiennya itu bandel nggak sih? Atau memang patuh dengan apa yang Bu Dokter sampaikan ke mereka ketika pergi berobat gitu? Iya, memang kalau sepanjang saya melayani sih, kalau namanya bandel atau tidak teratur, ada aja potensi seperti itu ya, ada saja itu.
potensi untuk seperti itu. Tapi memang kan kita antisipasi sedari awal, kita berikan penjelasan, kita berikan edukasi kepada pasien, kita berikan pemahaman juga mengenai pentingnya pengobatan, mengenai penyakitnya itu apa, seperti apa risikonya, bagaimana kalau tidak berobat teratur atau tidak tuntas. Nah, tapi sejauh ini ya itu, kalau misalnya sudah diberikan penjelasan dan pemahaman dengan baik oleh kami tenaga kesehatan, itu alhamdulillah sih jarang ya, maksudnya selalu pasien ya mengikuti apa namanya yang disarankan atau yang diberikan oleh dokter, itu selalu mereka ikut. Asal itu tadi memang kuncinya tuh kita harus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada pasien ya, sehingga nanti mereka mau mengikuti atau menjalani pengobatan sampai dengan selesai. Itu kuncinya di edukasi. Dan memang yang paling penting satu lagi, ketika kita bicara pengobatan tuberkulosis, baik tuberkulosis sensitif obat atau resisten obat, butuh namanya PMO. PMO itu pengawas minum obat. Nah, jadi kan kita bisa bayangkan kan, pengobatan lama pasti memang ada titik jenuhnya, ada bosannya. Tapi dengan adanya PMO, pengawas minum obat, nah diharapkan memberikan support kepada pasien untuk terus menjalankan pengobatannya sampai selesai. Gitu. Nah, ini kan mungkin bisa dijelaskan juga, Dok. Apa sih apa namanya penyakit TBC RO itu sebenarnya, dan mungkin pencegahannya juga bisa disampaikan supaya masyarakat ini kan bisa waspada gitu kan. Mungkin barangnya juga termasuk penularannya seperti apa gitu kan, apakah menular atau tidak gitu kan. Mungkin, Dok. Jadi kalau tuberkulosis resisten obat itu penyebabnya sama saja sih, kuman Mycobacterium tuberculosis yang sama dengan TBC yang sensitif obat. Perbedaannya bahwa pada yang resisten obat ya tadi, si kuman Mycobacterium tuberculosis ini sudah mengalami mutasi sehingga dia resisten. Resisten terhadap obat-obatan di lini pertama tadi. Jadi sehingga apa? Sehingga pengobatannya kan harus khusus, harus berbeda ya. Pakai obat-obatan dengan menggunakan obat-obatan regimen khusus gitu. Nah, untuk penularan ya sama saja prinsip penularan penyakit menular pernafasan lainnya. Jadi melalui droplet infection istilahnya ya. Melalui droplet, jadi melalui pernafasan gitu. Makanya pencegahannya ya apapun itu, mau TBC RO atau TBC SO ya harus pasien yang dinyatakan sakit ya harus memakai masker memakai masker yang betul ya, dengan benar gitu, dengan baik dan benar. Jadi masker medis terutama ya yang menutupi hidung sampai dengan area di bawah dagu gitu ya. Terus menerapkan pola PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi apa itu ya? Jadi menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan rumah maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Kemudian istirahat cukup, apa namanya, makan teratur, terus rajin berolahraga seperti itu, dan ya minum obat sampai selesai atau sampai tuntas itu untuk apa namanya, pencegahan untuk penularannya gitu ya. Nah, selain itu apa penyebabnya apa sih? Jadi tadi kan ada ditanyakan penyebab dari TBC RO ya. Nah, itu selain karena misalnya ada pasien tertular dari orang yang sakit TBC RO, penyebab lainnya tadi salah satunya adalah ketika mungkin awalnya dia terdiagnosis TBC sensitif obat, tapi dia tidak mau menjalankan pengobatan dengan baik dan benar. Apakah dia bolong-bolong minum obatnya atau tidak teratur? Atau mungkin tidak tuntas ya, jadi baru minum 2-3 bulan merasa nyaman, merasa sehat, dia stop obatnya. Nah, itu berpotensi untuk menjadi nanti kambuh dan kumannya menjadi lebih kuat, mengalami mutasi, mengalami resistensi. Nah, seperti itu ya. Jadi atau juga menggunakan obat-obatan TBC sembarangan. Jadi kan mungkin ada beberapa pihak-pihak kalau ada yang tersinggung nih, apotik gitu ya, apotik atau nakes mungkin juga ada yang sembarangan memberikan obat TBC tanpa ilmu yang cukup ya, tanpa mengetahui regimen yang tepat tuh. Atau ya tadi pasien ada yang beli sendiri gitu ke apotik, terus namanya Oknum kan selalu ada di semua layanannya, jadi diberikan
tanpa aturan gitu. Ya. Nah itu juga sama, berpotensi untuk nantinya jadi TBC kebal obat. Oke. Jadi pengobatannya tidak tepat. Iya, iya, Gitu. iya. Makanya nanti pesan saya untuk masyarakat yang kalau memang sudah terdiagnosis TBC atau mengalami gejala ke arah TBC, itu ya yuk berobat ke fasilitas kesehatan yang resmi seperti puskesmas, seperti itu ya. Atau langsung datang ke RSU Tangsel juga bisa seperti itu. Jadi dengan ahlinya lah gitu. Iya, iya, iya. Dan ini yang menarik tadi, kalau nggak salah poli TB ini jadi salah satu andalan di RSU Tangsel, Ya, betul ya? TBRO-nya. Iya, TBRO-nya ya. Apa yang kriteria apa yang menyebabkan bisa dikatakan unggulan TBRO-nya nih di RSU Tangsel nih, Dok? Iya. Karena kan memang TBC RO itu seperti saya sampaikan kan berbeda cara penanganannya, baik penanganan pasiennya, penanganan pengobatannya, kemudian logistik obat-obatannya itu berbeda dan memerlukan syarat-syarat khusus mungkin seperti itu ya. Dan itu tidak semua fasilitas kesehatan mau dan bisa gitu untuk membuka layanan tersebut. Jadi ya itu di sini kami di RSU Tangsel berkaca juga dari keprihatinan kan kalau dulu nih sebelum di sini dibuka layanan tuh Pak, pasien TBC RO tuh kita rujukan, kita rujuk dulu masih ke persahabatan. Dulu kan masih benar-benar tersentral sekali gitu ya. Hanya bisa di rumah sakit besar gitu ya, rumah sakit persahabatan gitu. Atau mungkin ada namanya Sulianti Saroso gitu ya. Atau rumah sakit di Bogor tuh Gunawan kan. Jauh kan gitu. Sementara kan untuk TBC RO itu pasien tuh obat tidak bisa dibawa pulang Pak. Jadi pasien harus datang ke paskesnya untuk mengambil obat dan minum di depan nakes, di depan tenaga kesehatan. Jadi kan kebayang ya, jauh banget gitu pasien, kasihan gitu. Ongkosnya udah berapa ke sana? Belum tiap hari, belum dia harus jadi meninggalkan kerjaannya yang tadi mungkin kalau deket tuh bisa izin sebentar, ini harus gimana ke Jakarta. Jadi berangkat dari situ. Pemerintah juga sudah mulai pemerintah pusat itu dalam ini Kemenkes sudah mulai menggalakkan yuk kita mulai dibuka seluas-luasnya pelayanan pengobatan TBC RO ini sehingga bisa menjangkau masyarakat di daerah-daerah gitu kan. Sudah kami ambil kesempatan itu ketika kami diminta ya udah siap nggak siap gitu loh. Dengan waktu awal malah fasilitas kami seadanya gitu ya, dengan ruangan pelayanan seadanya, seadanya. Tapi kita berangkat dari keprihatinan tadi ingin membantu masyarakat Tangsel gitu untuk dan sekitarnya ya. Dan sekitarnya betul. Untuk lebih memudahkan mencapai pelayanan itu, nah kita buka di sini gitu. Ya artinya kenapa disebut unggulan karena memang ini jadi favorit ya, Bu Dokter, dan pelayanannya bagus, maksudnya terima dan memang mulai sadar gitu kan ya. Iya, sekarang sudah sesuai dengan kami sudah berbenah diri sudah sesuai dengan standar gitu seperti itu. Ya. Nah, Bu Dokter, ini mungkin sebelum kita akhiri barangkali ada closing statement dari Bu Dokter terkait juga barangkali kan kita tahu bahwa pemerintah saat ini sedang menggalakkan tahun 2030 untuk bebas dari TBC kan itu kan. Betul. Nah, mungkin barangkali ada kaitan dengan TBC RO nih, Dokter. Sekaligus juga mungkin bisa sampaikan ke masyarakat sekali lagi penegasan seperti apa yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak terjangkit penyakit TBC RO atau yang lain selain yang Dokter sampaikan tadi gitu. Baik ya. Jadi mungkin pesan saya dan kami semua lah sebagai dokter spesialis paru untuk mengenai penyakit tuberkulosis ini ya. Ini kan penyakit sebetulnya sudah sangat lama sekali tuberkulosis ini ya, dan masih menjadi momok atau masalah tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, apa salah satu sebabnya kok masih menjadi masalah? Karena ya tadi mungkin masih banyak masyarakat yang belum memahami atau tahu tentang penyakit tuberkulosis dan memahami betapa pentingnya untuk berobat dan juga mencegah penularannya gitu. Jadi untuk semua masyarakat Tangsel, nah kalau misalnya memang ada yang terdiagnosis penyakit tuberkulosis, yuk kita berobat. Jadi jangan takut, jangan malu ya. Kadang yang jadi kendala tuh masyarakat malu gitu dengan istilah tuberkulosis. Jadi semacam semacam aib gitu ya. Padahal tidak. Tuberkulosis itu bukan penyakit keturunan. Tuberkulosis itu bukan aib, itu penyakit infeksi. Setiap orang bisa
punya resiko untuk terkena penyakit tersebut, sehingga nggak usah malu, nggak usah berkecil hati. Kalau memang terdiagnosis, ayo berobat dan mari minum obatnya sampai dengan selesai. Ya. Itu yang pertama, karena kan untuk tuberkulosis sendiri, terutama yang sensitif obat itu obatnya tersedia gitu. Dari vaskes layanan tingkat pertama sampai lanjut ada gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mencapai atau menjangkau pengobatannya. Yang kedua, selain berobat sampai selesai juga kita harus disiplin menjaga penularan, mencegah penularannya. Ya, tadi kalau memang merasa sakit TBC, gunakan masker dengan baik dan benar agar tidak menulari lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Terus terapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya tadi, pengobatannya harus sampai selesai. Karena ya tadi, kalau misalnya TBC-SO ini bisa sampai selesai berobat, insya Allah itu akan mencegah resiko untuk menjadi resisten obat. Sehingga kita harapkan nanti kasus TBC resisten obat juga tidak semakin bertambah, Pak. Nah, jadi kita bisa mencapai tujuan pemerintah nih memang di tahun 2030 eliminasi TB. Seperti itu ya. Terakhir Dok Pupa tadi, ini buat masyarakat layanannya bisa BPJS dan bisa yang lain juga termasuk harinya hari apa setiap hari mungkin disampaikan. Baik, jadi memang untuk layanan TBC, mau TBC biasa SO atau TBC RO maksud saya, itu gratis ya. Obatnya memang sudah dibiayai oleh pemerintah lah ibaratnya. Apalagi kalau kita bicara obat-obatan TBC RO itu kan sebenarnya itu mahal, Pak. Satu pasien itu bisa menghabiskan ratusan juta untuk sampai selesai pengobatan. Tapi nggak usah khawatir, itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti BPJS bisa, jadi kita istilahnya pakai program pengobatan TBC RO seperti itu. Untuk layanannya kami buka setiap hari sesuai hari kerja RSU, Tangsel ya, Senin sampai dengan Jumat di jam kerja. Baik, terima kasih Bu Dokter Iin. Ini bermanfaat sekali buat masyarakat ya tentang kesehatan. Jadi wawasan kita mengenai segala ilmu tentang kesehatan, terutama mengenai TBC, jadi makin bagus gitu kan. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan dokter spesialis paru RSU Kota Tangerang Selatan, yaitu Bu Dokter Iin Rahmania Inayatillah, spesialis paru. Kita akan jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Nanti stay terus di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani, dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani, dan informatif. Ratas TV yang tajam,